Hey yo yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kaula muda dan kaula tua dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Parku. Di video kali ini kita bakal ngerangkum alur cerita film yang berjudul All the Bright Places. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Brad Halley. Menceritakan tentang dua orang insan bernama Violet Markey dan juga Theodore Finch. Dalam suatu peristiwa, mereka berdua pun sama-sama mempunyai luka psikologis yang cukup berat. Dari waktu ke waktu, ada hal yang menyatukan mereka hingga pertemuan itu kemudian mengubah kehidupan mereka satu sama lain. Violet dan Finch pun seolah menemukan keadaan di mana segalanya jauh lebih baik. Bahkan setiap tempat dan momen terkecil pun dapat berarti besar dan berdampak besar untuk mereka berdua. Sedikit informasi nih. Film ini tuh diadaptasi dari novel fiksi dewasa yang dirilis pada tahun 2015 dan berjudul All the Bright Places. Untuk lebih lengkapnya, cek di Google aja ya. Akankah kisah cinta Violet dan Finch berakhir bahagia atau malah berakhir dengan penuh derita? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rangkum filmnya. Film diawali dengan Finch yang sedang lari di pagi hari di komplek dekat rumah. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jembatan dan seperti ingin mengakhiri hidupnya. Wanita itu bernama Violet. Ia nampak sangat depresi dan kehilangan arah hidup. Finch pun meminta agar ia jangan melompat dan mengakhiri hidup. Namun, Violet pun menolak permintaan Finch dan meminta agar Finch pergi. Finch pun tidak kehabisan akal. Dia pun menaiki jembatan itu dan berdiri di samping Violet. Tanpa diduga, Finch pun mengangkat satu kakinya dan berlaga seperti ingin melompat ke bawah. Violet yang melihat itu pun meminta agar Finch segera turun. Lalu Finch pun berkata kalau ia akan turun jika Violet ikut turun bersamanya. Dan disinilah awal pertemuan antara Finch dan juga Violet. Scene pun berpindah ke Finch yang sedang berada di ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah pun meminta agar Finch fokus ke sekolah dan setiap pelajarannya. Karena Finch telah bolos sekolah selama 2 minggu dengan alasan yang tidak jelas. Finch pun kemudian meminta kepada kepala sekolah untuk memberinya kesempatan sekali lagi. Dan jika dia mengacaukannya lagi, ia akan rela untuk dikeluarkan dari sekolah. She's our miracle. I really want to help you, but you've got to take this seriously. Sementara itu, Violet yang sedang makan di kantin bersama temannya pun ditanya oleh temannya. Akan tetapi, Violet hanya diam saja dan seperti tidak bergairah untuk berbicara. Saat malam hari, Finch pun mencari sosial media Violet di internet. Ia pun terkejut ketika menemukan berita bahwa Violet dan kakaknya pernah mengalami kecelakaan di jembatan yang kemarin ia bertemu dengan Violet. Kecelakaan waktu itu pun mengakibatkan kakak Violet yang bernama Eleanor tewas di tempat kejadian. Finch pun baru menyadari bahwa sikap Violet yang aneh mungkin karena ia depresi akibat kehilangan kakak tercintanya. Lalu Finch pun mendatangi jembatan itu dan melihat sekitarnya. Hal itu pun membuat Finch menjadi prihatin dan semakin tertarik dengan Violet. Keesokan harinya, Finch yang sedang belajar di sekolah itu diberikan tugas oleh gurunya untuk bekerja kelompok dan menceritakan keindahan apa saja yang ada di kota Indiana, Amerika. Secara tiba-tiba, Violet pun masuk ke kelas. Hal itu pun membuat satu kelas tertawa sebab Violet menjatuhkan bukunya. Karena Finch merasa kesal dengan satu teman kelasnya, ia pun membalikkan mejanya agar satu kelas berhenti menertawakan Violet. Violet yang melihat itu pun memberikan senyuman manis kepada Finch. Thank you, Mr. Finch. You're welcome. As I was saying, you'll be taking photos, doing some drawings, capturing detail. You will be doing this in teams of... Sepulang sekolah, Finch pun menghampiri Violet untuk bertanya. Akan tetapi, Violet menjawab pertanyaan Finch dengan angkuh. Namun hal itu pun tidak membuat Finch berhenti mendekati Violet. Di saat malam hari, Violet yang baru saja tiba di rumah itu dikejutkan dengan notifikasi Instagram di HP-nya. Karena Finch mengirimkan sebuah video, Finch bernyanyi tentang pertemuan ia di jembatan kala itu. Violet yang melihat itu pun merasa kesal dan langsung menelpon Finch. Di dalam telepon, Violet bertanya apa tujuan ia membuat video itu. Finch pun menjawab bahwa ia ingin mengajak Violet untuk berbicara empat mata. Virginia Woolf. Okay. Can I come over? Now? Yeah. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun bertemu di jalanan dekat rumah Violet. Di sana, Finch pun memuji tulisan Violet tentang rasa cintanya kepada almarhumah kakak ia.
Finch juga mengajak Violet untuk kerja kelompok dengannya. Karena menurut Finch, ia harus bepergian dan melihat keindahan dari kota Indiana. Akan tetapi, Violet menolak ajakan Finch dan berkata bahwa esok ia akan meminta kepada gurunya bahwa ia tidak ingin mengikuti kerja kelompok. Oh, I found another quote for you. I feel 1,000 capacities spring up in me. Keesokan harinya, Violet pun meminta kepada gurunya yang bernama Hudson untuk tidak mengikuti kerja kelompok. Namun, Hudson pun tidak mengizinkan Violet karena tugas kelompok itu sangat berperan penting untuk nilai sekolah ia nantinya. Sehabis itu, Finch yang sedang mengendarai mobil itu tiba-tiba bertemu dengan Violet yang sedang mengayuh sepeda. Ia pun bertanya bagaimana tentang tawarannya semalam. Dengan sangat terpaksa, Violet pun mau bergabung satu kelompok dengan Finch. Namun dengan syarat untuk bepergian menaiki sepeda saja, sebab ia masih trauma dengan kecelakaan ia bersama almarhumah kakaknya. Keesokan hari, Finch dan Violet pun bersepeda bersama menuju tempat bersejarah di Indiana. Sesampainya di sana, Violet pun memasang wajah bosan sebab tempat bersejarah itu hanya sebatas tugu yang bertuliskan titik tertinggi Indiana. Finch pun tidak kehabisan akal. Dengan gilanya, ia meminta Violet untuk menaiki tugu tersebut. Awalnya Violet tidak mau, namun setelah dipaksa oleh Finch, ia pun mau. So, what do we think? The highest point in Indiana. Lalu, Finch pun meminta agar Violet memilih salah satu benda untuk dikubur di dekat tugu tersebut. Alasan Finch melakukan itu pun untuk mengenang apa yang mereka lakukan saat ini. Finch mengajarkan bahwa di tempat yang tidak bagus pun bisa menjadi indah kalau mereka berdua bisa tertawa bersama-sama. What? You didn't know? This is a motherfucking staring contest. You can't be serious. Look at my face. I'm really serious. Ketika malam hari, Finch pun mengajak Violet untuk pergi ke sebuah gedung yang sudah lama kosong. Di dalam gedung itu pun ada sebuah coretan yang dimana coretan itu berbunyi, "Sebelum saya mati, apa yang saya ingin lakukan?" Finch pun menulis bahwa sebelum ia mati, ia ingin tetap terjaga. Ya, mungkin Finch ingin ketika dia sudah tiada nanti, dia selalu tetap dikenang. She was bossy, like you. I like her already. Cerita pun beralih ke Violet yang dihampiri temannya di sekolah. Ia bernama Sofia. Sofia pun bertanya kemanakah Violet selama ini. Alasan ia bertanya pun karena ia khawatir kalau Violet cemburu sebab Sofia kerja kelompok bersama mantan pacarnya Violet yang bernama Romer. Violet pun berkata bahwa itu tidak masalah karena ia sedang kerja kelompok dengan Finch. Keesokan harinya, Violet dan kedua orang tuanya pun dikagetkan dengan Finch yang tidur di depan halaman rumah Violet. Lalu Finch pun meminta izin kepada orang tua Violet untuk mengajak ia pergi ke perbatasan kota untuk belajar kelompok. Awalnya Violet tidak mau sebab ia diajak dengan menaiki mobil. Namun karena orang tua ia memaksa, akhirnya Violet pun mau. Finn pun berjanji kepada kedua orang tua Violet akan membawa pulang Violet dengan selamat. You think she's coming back? Hey, your guess is as good as ours. Di dalam perjalanan, Violet pun merasa sedikit trauma dan mengingat kejadian kecelakaan ia bersama kakaknya waktu itu. Tapi untungnya Finch menghibur ia dengan canda tawa. Terlihat Violet sudah mulai percaya dengan Finch dan nampak senang karena sudah mengenal Finch. Kemudian mereka berdua pun telah sampai di sebuah roller coaster kecil buatan seorang warga kelahiran Indiana. Mereka berdua pun sangat menikmati menaiki roller coaster mini itu. Akhirnya setelah sekian lama murung, senyuman manis di wajah Violet kembali bersinar. Alright, here we go. You ready? Oh my god. Sehabis itu, mereka berdua pun kembali menaiki mobil untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, Finch memberikan Violet sebuah peta dan buku catatan agar Violet kembali menulis cerita lagi. Violet yang diberi hadiah itu pun merasa terharu. Seketika itu juga, Finch memberhentikan mobilnya dan langsung menubruk Violet dengan sangat syahdu. Penubrukan di bawah cahaya senja. Lanjut. Cerita pun beralih ke mereka berdua yang kian hari kian dekat.
Terlihat mereka seperti anak remaja yang sedang dibuai asmara. Finch dan Violet pun nampak merasa sangat bahagia karena selama ini mereka berdua hanya remaja penuh derita yang selalu menjadi bahan olok-olokan teman sekolahnya. Beberapa hari kemudian, Finch pun mengajak Violet untuk pergi ke suatu danau tempat biasa Finch menyendiri. Di sana mereka berdua berenang bersama di danau yang sangat sepi itu. Lalu Violet pun bertanya kenapa Finch selalu saja tiba-tiba hilang dan sering bolos sekolah. Bukannya menjawab, Finch malah berenang ke dalam dasar danau. Hal itu pun membuat Violet panik, namun untungnya Finch kembali lagi ke atas dan langsung meminta maaf kepada Violet sebab sudah membuat ia khawatir. Finch pun berkata alasan ia melakukan itu pun karena ia seringkali merasa tidak bisa mengontrol dirinya sebab sewaktu kecil, ia dan juga kakaknya selalu disiksa oleh ayahnya. Seketika itu pun, Violet pun langsung menubruk Finch dengan penuh rasa cinta. Siang pun berganti malam. Terlihat mereka berdua berlabuh di sebuah tempat penyimpanan gerbong kereta lama. Di sana mereka berdua pun bertubrukan lagi hingga akhirnya melakukan pembuahan dengan sangat syahdu. Pembuahan yang sangat amat syahdu. Saat keesokan pagi, mereka berdua pun bergegas untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Violet pun dimarahi oleh kedua orang tuanya karena semalam ia tidak pulang. Finch yang melihat itu pun meminta maaf kepada ayahnya Violet. Akan tetapi, ayah Violet malah mengusir Finch dan tidak mendekati Violet lagi. Finch yang mendengar itu pun merasa sangat bersalah dan kembali tidak bisa mengontrol dirinya. Sampai-sampai ia tertidur di dalam tempat penyimpanan baju miliknya. Cerita pun beralih ke Violet yang ditanya oleh mantan kekasihnya Romer. Ia meminta agar ia menjauhi Finch karena Finch adalah orang yang aneh. Tak lama Finch pun datang untuk mengajak Violet. Romer yang melihat itu pun marah dan berkata bahwa Finch adalah orang aneh. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Finch pun langsung memukul dan memiting Romer hingga Romer hampir saja tewas. Kejadian itu pun diperhatikan oleh semua murid di sekolahnya. Kemudian, Violet pun menemani Charlie untuk ke unit kesehatan sekolah karena hidungnya sedikit terluka akibat pukulan Finch. Charlie pun berkata bahwa bagaimanapun Finch adalah sahabat terbaiknya sebab dia sebenarnya adalah orang yang baik. Ia juga berkata sikap Finch yang seperti itu karena Finch mempunyai trauma waktu kecil yang sangat mengganggu mentalnya. Sesaat setelah itu, Violet pun datang menunggu Finch di rumahnya. Di sana, ia mengobrol dengan kakaknya Finch yang bernama Katie. Violet pun bercerita bahwa karena Finch hidup ia jadi lebih indah dan ia menjadi lebih semangat lagi untuk melanjutkan hidup. Akan tetapi sangat disayangkan sekali, Finch tidak ada di rumah selama beberapa hari. Scene pun berpindah ke Katie yang sedang bekerja di sebuah bar. Tanpa diduga ada Finch yang menghampirinya dan bertanya kenapa ayahnya seringkali menyiksa ia dan kakaknya pada waktu kecil. Katie pun menjawab bahwa ayah mereka adalah sosok manusia yang tidak mempunyai tanggung jawab dan selalu mementingkan egonya sendiri. Sementara itu, Violet yang sedang menunggu kehadiran Finch itu akhirnya bisa bertemu dengan Finch. Violet pun bertanya kenapa Finch menjauhi ia selama beberapa hari. Ia juga berkata bahwa kehilangan Finch beberapa hari ia menjadi tertekan. Lalu Finch pun berkata bahwa dia merasa kalau kehadiran ia di hidup Violet menjadi kacau. Secara tiba-tiba, ia pun mengusir Violet dengan bentakan yang sangat amat keras. I need you to leave. Go! Cerita pun beralih ke beberapa hari kemudian, di mana Violet berusaha menghubungi Finch, akan tetapi HP-nya selalu tidak aktif. Lalu Violet pun bercerita kepada ayahnya bahwa Finch telah menyelamatkan ia pada saat ia ingin mengakhiri hidupnya dulu.
Ayahnya Violet yang mendengar itu pun meminta agar Violet pergi ke tempat di mana Finch sering mengajaknya dulu. Seketika itu juga, Violet pun memberanikan dirinya untuk pergi menaiki mobil ke danau di mana tempat Finch mengajaknya. Sesampainya di sana, Violet pun menemukan ada mobil Finch yang terparkir di pinggir danau. Dan alangkah terkejutnya ia ketika menemukan ada batu yang bertuliskan bahwa sekarang adalah giliran Finch untuk pergi meninggalkan dunia. Violet yang melihat itu pun menangis jadi-jadinya karena ia terkejut sebab Finch mengakhiri hidupnya dengan cara menenggelamkan dirinya ke dasar danau. Keesokan harinya, semua teman dan kerabat Finch pun menghadiri pemakaman Finch. Terlihat Charlie dan juga Violet sangat sedih dengan kepergian Finch. Katie pun sama sedihnya dengan mereka sebab ia sudah kehilangan adik satu-satunya yang paling ia cintai. Scene pun berpindah ke Violet yang sedang presentasi tugas kelompoknya di kelas. Ia terlihat sudah tidak sedih lagi dan bersemangat karena ia baru mengetahui bahwa Finch mengajarkannya satu hal. Bahwa di tempat gelap sekalipun semua orang bisa menjadi terang dan memperindah tempat itu dengan kekuatan yang tidak terbatas. Seketika itu juga filmnya habis. Nah, gimana kaula muda dan kaula tua filmnya? Kalau menurut saya sih film ini sangat amat bagus. Akan tetapi sangat disayangkan sekali ya, Finch harus mati mengakhiri hidupnya sendiri. Sedikit informasi nih, film ini tuh dipersembahkan untuk semua pemuda di seluruh dunia yang menjadi korban bullying dan penderita kesehatan mental ingin bunuh diri. Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung biar lebih paham dan mengerti. Segitu aja rangkum alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Saya pamit dulu. Salam parku.